Ketemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan K3 dan aspek hukum dalam industri konstruksi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penyusunan kontrak konstruksi. Mari kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi yang disebut sebagai kontrak konstruksi itu adalah perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa mengenai suatu pekerjaan konstruksi. Kita tahu bersama pekerjaan konstruksi itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kontrak konstruksi setidaknya terdiri dari surat perjanjian, dokumen tender, penawaran, berita acara, surat pernyataan pengguna jasa, dan terakhir adalah surat pernyataan penyedia jasa. Kemudian acuan atau landasan hukum yang digunakan untuk menyusun kontrak konstruksi ini adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi dan peraturan pemerintah yang menjadi penjelas atas Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut. Jadi di sini disebutkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999. Sebenarnya ini sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Begitu juga dengan peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 2000, itu juga sudah direvisi menjadi peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2020. Kita juga bisa menggunakan atau mencantumkan atau menjadikan landasan hukum yaitu peraturan lain sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi tadi dan peraturan pemerintah yang menjadi penjelas atas Undang-Undang Jasa Konstruksi. Oke. Kemudian syarat sah atau tidaknya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat ya. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Kemudian kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Jadi ini terkait dengan kondisi dari penyedia jasa dan pengguna jasa yang mengikatkan dirinya satu sama lain dalam suatu perjanjian. Apakah sudah dewasa atau belum? Kemudian apakah sehat secara akal ataupun tidak ya. Jadi jika ternyata di kemudian hari ada yang menggugat ya bahwa salah satu dari pihak itu, baik itu pengguna jasa atau penyedia jasa itu tidak memiliki, dalam kondisi tidak memiliki akal sehat ketika ketika menandatangani kesepakatan, maka ini bisa dibatalkan. Begitu juga dengan jika ternyata ada di kemudian hari ada yang menggugat bahwa kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa itu bukan atas kesadaran sendiri, tetapi akibat karena paksaan. Nah, itu juga bisa digugat di kemudian hari. Kemudian ada suatu hal tertentu itu merupakan objek dari perjanjian. Kemudian suatu sebab yang halal, jadi tidak menyalahi atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Misalkan ada kesepakatan antara dua belah pihak ya, ini berbeda bukan pada bidang konstruksi. Misalkan ada kesepakatan terkait dengan penanaman pohon ganja, misalkan tentu saja di sini pohon ganja itu kan dilarang ya oleh peraturan perundang-undangan kita, berdasarkan hukum kita itu dilarang, sehingga walaupun ini terjadi kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa, tetapi ini batal secara hukum. Kemudian uraian isi kontrak itu meliputi uraian para pihak ya, harus disebutkan dengan jelas perusahaan, penyedia jasa dan pengguna jasa yang terlibat yang menandatangani kontrak ini, kemudian alamatnya, kemudian wakil nama yang mewakilinya ya, itu harus disebutkan dengan jelas. Kemudian konsiderasi juga harus disebutkan. Misalkan di sini adalah disebut sebagai konsiderasi, itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang mendasari atau melatar belakangi pembuatan perjanjian. Misalkan di sini disebutkan di awal dokumen kontrak, misalkan untuk keperluan tender telah diadakan prakualifikasi ya, bisa jadi sebelum tender itu ada prakualifikasi beberapa perusahaan yang dia apakah dia memiliki kualifikasi atau tidak untuk mengikuti tender tersebut. Jika dia lolos prakualifikasi, maka dapat mengikuti tender. Kemudian telah dinyatakan lulus prakualifikasi atau telah mengikuti tender, atau telah ditunjuk sebagai pemenang tender, atau telah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, ini merupakan hal yang menjadi pertimbangan di awal dalam penyusunan kontrak ya. Kemudian lingkup pekerjaan ini harus disebutkan dengan jelas ya. Jangan sampai ada item pekerjaan yang tidak tercantum, dan ini akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Ini
penyedia jasa itu tidak mau melaksanakan item-item pekerjaan yang memang tidak tercantum dalam dokumen kontrak, karena dia akan berhitung dari awal ya, menghitung biaya yang digunakan dalam pelaksanaan konstruksi itu berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. Ya, misalkan di sini membangun sebuah hotel 5 lantai terdiri dari 500 kamar. Nah, ini harus disebutkan apakah itu hanya pekerjaan strukturnya saja ataukah juga meliputi pekerjaan mekanikal dan elektrikalnya serta arsitekturalnya juga, ataukah hanya meliputi pekerjaan struktur atas saja misalkan atau struktur bawah saja. Nah, itu harus dicantumkan dalam lingkup pekerjaan. Kemudian nilai kontrak ini juga harus disebutkan dengan jelas, baik angkanya maupun hurufnya. Jadi misalkan tertulis Rp 1 miliar begitu, maka harus disertai dengan keterangan tanda kurung 1 miliar rupiah. Jadi ada hurufnya ya. Kemudian harus dijelaskan juga bahwa nilai kontrak ini sudah meliputi imbal jasa untuk penyedia jasa atau belum ya. Kemudian sudah meliputi pajak-pajak yaitu PPN atau PPh belum. Itu harus dicantumkan dengan jelas, karena jika tidak maka nanti akan timbul permasalahan ya. PPN atau PPh itu yang bayar siapa? Nah, kemudian imbal jasa itu ternyata dari persepsi penyedia jasa itu belum dimasukkan dalam dokumen kontrak, tapi oleh pengguna jasa persepsinya itu sudah dimasukkan di dokumen kontrak. Nah, ini akan menjadi perselisihan di kemudian hari ya. Kemudian bentuk kontrak yang dipakai ya, ini harus dijelaskan dengan jelas ya, apakah menggunakan lump sum kontrak atau unit price kontrak ya. Jadi jika menggunakan lump sum kontrak maka di kemudian hari yang bisa berubah hanyalah harga satuannya saja. Nilai total proyeknya, nilai harga total proyeknya itu sama, tidak boleh berubah. Ketika unit price kontrak itu yang digunakan, maka harga satuannya itu tetap tidak boleh berubah, tapi volumenya itu boleh berubah. Nanti akan dilakukan pengukuran volume aktual bersama-sama oleh wakil owner atau pengguna jasa dan wakil daripada penyedia jasa. Kemudian jangka waktu pelaksanaan ini harus dicantumkan dengan jelas ya. Dia berapa hari ya, apakah menggunakan hari kerja ataupun hari kalender. Ini berbeda ya. Hari kerja misalkan bisa disebutkan bahwa dalam satu minggu itu ada 5 hari kerja atau 6 hari kerja begitu, misalkan seperti itu, dan 1 hari libur misalkan begitu. Nah, kemudian harus jelas juga kapan dimulainya waktu pelaksanaan pekerjaan ya, apakah dimulai ketika penerbitan surat perintah, kemudian penyerahan lahan, penyampaian jaminan pelaksana, atau kan ketika perolehan izin-izin. Nah, ini harus disebutkan dengan jelas, jangan sampai ada miskomunikasi ya, ada perbedaan persepsi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, sehingga ini dapat merugikan salah satu pihak, misalkan penyedia jasa. Jadi oleh pengguna jasa awal waktu pelaksanaan itu dianggap ketika penandatangan kontrak, padahal penyedia jasa menganggap bahwa itu setelah semua izin-izin diperoleh begitu. Ini akan ada gap di sini ya, sehingga keterlambatan pekerjaan itu akan menjadi klaim ya, akan diklaim oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa, dan ini merugikan penyedia jasa. Kemudian prioritas dokumen. Jadi dokumen itu ada hierarkinya dan ada level-levelnya, yang tinggi sampai dengan yang terendah, yaitu perjanjian kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi teknis, gambar-gambar, RAB, surat penawaran, dan sebagainya. Jadi jika ada pertentangan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, maka dokumen yang hierarkinya lebih atas itu akan menggagalkan yang di bawahnya. Ya, jadi ada syarat-syarat khusus kontrak, misalkan itu di atasnya syarat-syarat umum kontrak, sehingga di sini syarat-syarat khusus kontrak itu jika ada pertentangan maka yang diambil lebih kuat ya, itu adalah syarat-syarat yang di atasnya ya, syarat-syarat khusus kontrak, bukan syarat-syarat umum kontrak ya. Kemudian syarat umum kontrak. Jadi isi syarat-syarat umum kontrak itu setidaknya berisi satu definisi dan interpretasi. Jadi definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen kontrak. Misalkan pengguna jasa itu definisinya apa, kemudian penyedia jasa itu definisinya apa, kemudian gambar kontrak itu definisinya apa, sehingga diharapkan dengan adanya definisi dan interpretasi ini tidak ada
perbedaan persepsi lagi terkait dengan suatu istilah yang digunakan dalam dokumen kontrak ya. Kemudian para pihak ya ini harus dicantumkan dalam syarat-syarat umum ya. Kemudian lingkup pekerjaan ya tadi sudah dijelaskan, dia meliputi lingkup pekerjaan apa saja, apakah struktur saja, arsitektural, mechanical, electrical, dan sebagainya. Kemudian yang pekerjaan atau golongan harus disebutkan dengan jelas nilai dan hurufnya ya. Kemudian jangka waktu pelaksanaan dan perpanjangan. Nah ini jangka waktu pelaksanaan tadi sudah disebutkan ya, dimulai dari kapan. Kemudian perpanjangan itu juga harus disebutkan. Syarat-syarat jika diperbolehkan perpanjangan waktu itu seperti apa ya, itu harus disebutkan dengan jelas. Jangan sampai tadi jika perpanjangan tadi tidak diperbolehkan maka nanti otomatis akan menjadi klaim keterlambatan begitu, sehingga di sini harus dijelaskan dengan secara rinci perpanjangan itu diperbolehkan dengan kriteria tertentu ya. Kemudian pertanggungan asuransi ya, ini terkait dengan force majeure ya, jadi kejadian-kejadian yang di luar kehendak kita ya. Kemudian jaminan garansi, kemudian nah ini jaminan garansi bisa dari pengguna jasa maupun penyedia jasa ya. Kalau pengguna jasa yaitu jaminan untuk bisa membayar biaya konstruksinya. Kemudian jaminan dari penyedia jasa, jaminan untuk bisa melaksanakan pekerjaan konstruksi. Kemudian tenaga ahli itu harus disebutkan ya, itu kualifikasinya apa, prosedur penerima atau pemberian dan jumlahnya itu seperti apa. Nah, kualifikasi ini biasanya disebutkan dengan adanya sertifikat keahlian ya, yang dikeluarkan oleh lembaga penyedia jasa konstruksi PJK. Nah, itu ada level-levelnya, apakah pelaksana pertama, menengah maupun utama itu berbeda ya. Semakin besar nilai proyeknya biasanya akan menuntut kualifikasi yang lebih tinggi. Kemudian hak dan kewajiban para pihak ini harus diberikan dengan jelas dalam dokumen kontrak ya, dan ini harus adil ya. Kalau zaman dulu itu cenderung bahwa kontrak itu hanya menguntungkan pengguna jasa dan cenderung untuk mendeskripsikan penyedia jasa ya, jadi hubungannya adalah top and down ya. Kalau sekarang dengan adanya undang-undang jasa konstruksi dan berlindung di bawah undang-undang jasa konstruksi tersebut, maka diharapkan tercapai asas keadilan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Jadi hubungannya bukan top and down lagi, tapi setara ya, seperti penjual dan pembeli. Oke. Nah, di sini cara pembayaran ya. Nah, di sini prosedur permintaan pembayaran ini harus jelaskan cara rinci yang nanti akan dibuat oleh penyedia jasa, bagaimana dia mengklaim atas prestasi dan ingin mencairkan pembayaran ya. Kemudian nanti pengguna jasa akan mengevaluasi dan memeriksa hasil pekerjaannya dan akhirnya menerbitkan sertifikat pembayaran ya. Kemudian ditetapkan juga periode pembayarannya ya, setiap berapa bulan, setiap berapa termin, segala macam itu harus dijelaskan. Kemudian juga dijelaskan ganti rugi atas keterlambatannya. Jadi berapa per milnya per hari itu harus berapa per mil per hari dari nilai total kontrak itu harus dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, misalkan seperti itu. Dan maksimalnya itu berapa persen, nah itu harus dijelaskan juga. Kemudian penyerahan pekerjaan atau serah terima pekerjaan, nah ini harus dituangkan ya. Jadi pengguna jasa dapat menerbitkan berita acara serah terima dan daftar pekerjaan cacat ya. Jadi ketika pekerjaan itu sudah selesai, dianggap selesai oleh penyedia jasa, maka nanti pengguna jasa dapat melakukan pemeriksaan atau inspeksi ya beberapa pekerjaan yang ada dan dapat membuat daftar pekerjaan cacat. Jadi misalkan dari segi kualitasnya ataupun dari segi kuantitasnya itu ada yang belum sesuai, maka itu bisa dibuatkan daftar pekerjaan cacatnya. Nah, itu kemudian nanti ya dalam suatu periode tertentu, di sini masa pertanggungan atas cacat, maka pihak penyedia jasa itu harus memperbaiki semua pekerjaan cacat yang dilaporkan atau diklaim oleh penyedia jasa. Diklaim oleh pengguna jasa. Ya. Kemudian ganti rugi keterlambatan ini harus diatur ya. Tadi sudah dijelaskan juga harus diatur berapa per mil per harinya atau berapa persen maksimumnya.
Kemudian ada pekerjaan tambah atau kurang atau perubahan pekerjaan. Seringkali dalam suatu proyek itu semua pekerjaan itu belum bisa didefinisikan dengan jelas ya, sehingga memungkinkan seiring dengan berjalannya pekerjaan konstruksi ada pekerjaan tambah ya, ada pekerjaan tambah yang di luar kontrak tadi ya, itu harus diatur dengan jelas. Kemudian pekerjaan kurang jika ternyata memang dipandang bahwa untuk item-item pekerjaan tertentu ini memang tidak dibutuhkan sehingga ini bisa dikurangi ya, tapi tetap ini harus diatur dalam dokumen kontrak walaupun nanti ada pekerjaan tambahan atau pengurangan pekerjaan. Kemudian ada cedera janji, itu terjadi misalkan penyedia jasa itu tidak menyelesaikan tugas, tidak memenuhi mutu, kuantitas, tidak menyerahkan hasil pekerjaan, menunda pelaksanaan, tidak melaksanakan instruksi pengguna jasa. Kemudian bisa juga dari pengguna jasa, jadi misalkan tidak membayar karena tidak ada dana, tidak membayar tepat waktu dan tepat jumlahnya. Kemudian pelimpahan pekerjaan, nah ini misal maksudnya adalah penyedia jasa melimpahkan pekerjaan pada sub penyedia jasa. Biasanya ini kalau tidak sebagian besar dari pekerjaan itu dilimpahkan, itu tidak menjadi permasalahan, biasanya seperti itu. Tapi jika sebagian besar pekerjaan itu dilimpahkan oleh penyedia jasa ke sub penyedia jasa, ini biasanya menjadi polemik bagi penyedia jasa dan pengguna jasa ya. Kemudian penyedia jasa lain, misalkan pengguna jasa itu meng-hire penyedia jasa lain untuk bekerja bersama-sama, itu di mungkin di area yang sama, tempat konstruksi yang sama, ataupun di area yang dekat dengan tempat konstruksi ya. Nah, ini harus diatur dengan jelas ya. Nanti koordinasinya seperti apa ya. Kemudian pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Jadi diatur pengawas ya sebagai kuasa dari pengguna jasa. Kemudian selanjutnya diatur pula keharusan penyedia jasa menempatkan seorang pelaksana yang berkuasa penuh untuk menerima instruksi dari pengawas, disertai kualifikasi dan hak pengguna jasa untuk mengganti pelaksana bila terbukti tidak cakap. Jadi pengguna jasa itu diwakili oleh pengawas di lapangan ya, dan itu pengawas bisa melaporkan setiap kejadian yang ada di lapangan dan dia bisa merekomendasikan untuk mengganti ini ya, pelaksana di lapangan. Okay. Kemudian gambar kerja, jika di awal kontrak itu ada namanya dokumen gambar perencanaan yang diterbitkan oleh konsultan perencana, maka untuk pelaksana itu juga harus mengeluarkan gambar juga yang disebut sebagai gambar kerja atau shop drawing. Jadi gambar real pelaksanaan konstruksi. Jadi gambar real yang dilaksanakan. Jadi bisa jadi gambar perencanaan awal yang diterbitkan oleh konsultan perencana itu berbeda dengan gambar kerja atau gambar shop drawingnya ya. Kemudian pelaksanaan memasuki lapangan, tempat penyimpanan dan bangkel. Jadi penyedia jasa itu harus menjamin pengguna jasa itu dapat memiliki akses untuk memasuki lapangan, tempat penyimpanan dan bengkel. Kemudian laporan atau dokumentasi ini dilakukan oleh dua belah pihak ya, jadi pengguna jasa maupun penyedia jasa. Terutama akan banyak di penyedia jasa, dia harus melaporkan secara berkala terkait dengan kemajuan pekerjaan, bahan persediaan, peralatan, jumlah tenaga kerja, kemudian kemajuan pekerjaan direkam melalui foto dokumentasi. Begitu juga dengan bahan, peralatan, dan tenaga kerja itu. Nah ini harus diuraikan ya, kewajiban penyedia jasa untuk menyediakan bahan, peralatan, dan tenaga kerja tersebut. Kemudian pemeriksaan dan pengujian. Jadi ada kalanya suatu pekerjaan itu dapat diuji atau dinilai dengan dua metode yang berbeda, dua atau lebih metode yang berbeda yang menghasilkan penilaian yang berbeda. Sehingga di sini harus disepakati pengujian apa yang digunakan untuk menilai suatu item pekerjaan, apakah sudah masuk kriteria atau belum. Kemudian perlindungan pekerja. Nah, ini untuk menjamin para pekerja di lapangan itu, dan ini harus didaftarkan ya pada BPJS Ketenagakerjaan ya. Ketika terjadi apa-apa, misalkan ada kecelakaan kerja atau kejadian kematian pekerja, itu bisa di-cover kerugiannya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian keadaan memaksa. Nah, ini harus dicantumkan dalam dokumen kontrak ya. Jadi kalau keadaan memaksa atau force majeure itu biasanya dikaitkan
dengan pihak asuransi ya, karena di sini merupakan kejadian-kejadian yang memang sulit untuk dikendalikan, dan ini sifatnya adalah bencana, misalkan gempa bumi, kemudian banjir dan lain sebagainya, bisa juga kebakaran ya. Ini tentu saja nanti ada klausul-klausul yang harus dipenuhi ketika ini terjadi, maka ada klausul-klausul yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan klaim atas asuransi ini. Kemudian kegagalan bangunan ya, walaupun bangunan itu dirancang oleh konsultan perencana, bisa jadi kegagalan itu disebabkan oleh pelaksana konstruksi ya, ini harus diatur dengan jelas. Kemudian penghentian sementara pekerjaan ya, ini harus diatur dengan jelas ya. Penghentian sementara itu bisa jadi karena adanya kendala pelaksanaan, misalkan seperti itu. Kemudian ada juga kendala daripada pengguna jasa tidak memiliki dana yang cukup untuk melanjutkan pelaksanaan konstruksi ya. Kemudian ada juga pemutusan perjanjian pembatalan kontrak, jadi ada cedera janji, kemudian ada penyelesaian sengketa ya, kemudian terakhir adalah pemutusan perjanjian atau pembatalan kontrak, yaitu harus diatur. Kemudian ada juga hak atas kekayaan intelektual, ada kalanya bagian dari bangunan itu mengandung hak atas kekayaan intelektual, jadi harus dibayarkan royaltinya, dan ini harus diatur dengan jelas. Kemudian sub penyedia jasa atau pemasok ya, jadi walaupun penyedia jasa itu meng-hire sub penyedia jasa di bawahnya, itu tetap tanggung jawab atas pekerjaan sub penyedia jasa itu berada pada penyedia jasa utama ya, itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pengguna jasa. Kemudian bahasa kontrak itu, misalkan di Indonesia bisa menggunakan dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tetapi tetap bahasa induknya adalah bahasa Indonesia karena ini diatur secara resmi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian hukum yang berlaku ya, tentu saja kalau misalkan di Indonesia maka menggunakan hukum Indonesia ya, dan itu harus dijelaskan, dicantumkan dengan detail di dokumen kontrak ya. Kemudian penyelesaian perselisihan, jika terjadi penyelesaian perselisihan maka harus diatur juga apakah menggunakan musyawarah mufakat atau dengan lembaga arbitrase, kemudian juga dengan pengadilan. Nah, itu harus dijelaskan secara detail. Misalkan tadi musyawarah mufakat tuh ada waktunya, batas waktunya, misalkan 30 hari. Setelah itu harus masuk ke level berikutnya, apakah masuk ke lembaga arbitrase atau pengadilan. Kemudian tadi adalah syarat-syarat umum ya, kalau ini adalah syarat-syarat khusus ya. Di sini diatur syarat-syarat khusus hanya berlaku untuk pekerjaan tertentu berdasarkan sifat, jenis, tingkat teknologi tertentu. Kemudian petunjuk menyusun kontrak ya, jadi acuannya tadi sudah disebutkan, ada Undang-Undang Nomor 18 ya 1999 yang diganti oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, kemudian PP Nomor 29 tahun 2000 yang diganti oleh PP Nomor 22 tahun 2020 ya. Kemudian kalimat pendek, tegas, dan jelas. Bisa mungkin kalimat dalam dokumen kontrak itu pendek, tegas, dan jelas, tidak ambigu ya, tidak bertele-tele dan ambigu. Kemudian istilah-istilah harus jelas ya, jangan sampai istilah itu bermakna ganda ya. Kemudian penggunaan kata-kata yang tidak mengandung arti positif, misalkan ada kata dan lain-lain dan sebagainya. Nah, itu adalah kata-kata yang tidak jelas begitu. Kalau dikatakan dalam dokumen kontrak dan lain-lain atau dan sebagainya, itu kan tidak terbatas begitu, tidak terbatas ini, dan ini ambigu, sangat membingungkan, dan ini seharusnya dihindari, dihilangkan. Kemudian bahasa kontrak dan hukum yang berlaku, bahasa Indonesia dan hukum Indonesia jika berada di Indonesia, bisa juga nanti ada bahasa asing juga yang menyertainya. Kemudian pilihan penyelesaian sengketa, apakah tadi lewat pengadilan atau lembaga arbitrase, harus ditunjukkan dengan jelas ya. Kemudian menunjuk suatu pasal ya, misalkan pasal sekian, pasal sekian, ayat sekian, nah itu urutannya jelas ya. Kemudian hierarki dokumen tadi sudah dijelaskan ya, jadi ada hierarki dokumen, ada dokumen itu ada level-levelnya, ada yang level atas, level bawah ya, ada stratanya. Jadi ketika ada pertentangan di antara dokumen tersebut, maka dokumen yang stratanya di atas itu akan istilahnya menggagalkan yang dipersengketakan pada dokumen yang di bawahnya.
Oke, demikian perkuliahan kita pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya.